Pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun, demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menungguku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah kesediaannya untuk memikirkan sesama. Memikirkan sesama di sini dimaknai sebagai tindakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam praktik keseharian, saat ini banyak orang memilih menghindar dari tindakan itu. Terdapat berbagai alasan untuk menghindarkan diri dalam mewujudkan kasih pada sesama. Mewujudkan kasih pada sesama memang repot. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan kerap dikorbankan. Tidak jarang terjadi orang yang ditolong membalaskan kebaikan dengan kejahatan. Seperti pepatah, air susu dibalas dengan air ketuba. Belum lagi saat memberikan waktu, tenaga, pikiran bagi sesama, terkadang disalah dimengerti. Hal itu membuat banyak orang memilih diam atau diabaikan pada sesama. Hal-hal demikian juga dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Di hadapan para penatua jemaat Efesus, Paulus memperkatakan pengalamannya. Ia sudah melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan rendah hati. Dalam pelayanan itu, pencobaan-pencobaan dialaminya. Orang-orang Yahudi memusuhinya dan berniat membunuhnya. Dalam pelayanan itu, Paulus banyak menitikkan air mata akibat peristiwa-peristiwa yang dialaminya sangat menyedihkan. Repot, diabaikan, mendapat penolakan dan ancaman merupakan fakta yang dialami Paulus. Meski demikian, Paulus tidak berhenti untuk tetap memikirkan sesama. Ia ingin hidupnya berguna bagi sesama. Kerinduannya adalah semakin banyak orang mengalami Tuhan melalui pelayanannya. Kapanpun dan dimanapun Paulus ingin tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan kepada sesama, termaksud saat dirinya harus berpisah dengan jemaat Efesus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Meskipun Paulus tahu bahwa pelayanan ke Yerusalem bukan tanpa resiko, ia tetap berangkat ke sana. Penjara dan sengsara sudah menunggunya, namun Paulus berani menghadapinya. Roh Kudus yang melingkupi seluruh kehidupan Paulus membuatnya berani menghadapi segala sesuatu. Ia percaya bahwa hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk mempersaksikan berita Injil. Karena itulah Rasul Paulus dinyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani meski dalam pelayanan yang dijalaninya sangat berat. Tetapi mewujudkan kasih pada sesama sebagaimana dilakukan Rasul Paulus merupakan teladan baik bagi kita di tengah-tengah dunia yang butuh pertolongan Allah. Kita dipanggilnya untuk terlibat memikirkan sesama. Roh Kudus memberikan daya baru, kreativitas,
serta keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami. Baru saja kami merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Semoga firman pada hari ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami, pribadi lepas pribadi. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami dapat meneladan pelayanan Rasul Paulus yang menyatakan ketulusan hati dalam melayani Engkau. Yang teguh hatinya menghadapi setiap kesulitan, yang semakin mendewasakannya secara rohani. Ajarilah kami menyatakan kasih kepada sesama, bahkan meski kami sendiri mengalami kesulitan dalam kehidupan. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat di tangan-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang yang di sekitar kami, keluarga kami, sahabat kami, sanak saudara kami, kiranya Tuhan yang mau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Curahkanlah berkat-Mu bagi mereka dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang mau memimpin dan membimbing kehidupan agar dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui sekelilingnya. Ajarlah kami juga agar dapat menyatakan kehadiran-Mu bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.